Baik, kita mulai mata kuliah kita hari ini, yaitu rekayasa Piranti lunak. Nah, di sini kita akan bahas tentang framework software analysis. Nah, jadi apa itu framework software analysis ataupun framework dalam pengembangan sebuah software atau framework development software. Jadi framework itu adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam hal ini adalah untuk membangun sebuah software. Ya, jadi ini adalah sebuah kerangka di mana kerangka ini itu saling terhubung ataupun saling berkaitan. Ruang lingkupnya adalah pembangunan sebuah software. Nah, kalau di sini kita lihat di tengah-tengahnya itu ada softwarenya atau the product. Nah, jadi tujuan utamanya itu adalah pembangunan sebuah software. Nah, di sini kita bisa lihat ya, software atau kata lainnya di framework ini adalah produk akhirnya. Nah, di sini kemarin juga udah kita bahas gitu tentang definisi sebuah software, yaitu adalah sebuah objek gitu ya, sebuah kumpulan objek yang terdiri di dalamnya itu ada instruksi, terus kemudian juga ada model, ada dokumentasi, ada desain struktur datanya. Nah, dia saling terhubung membentuk sebuah konfigurasi gitu ya, dengan tujuan yaitu menjalankan ataupun mengeksekusi perintah sesuai dengan tujuan dibangun software tersebut. Nah, terus kemudian kemarin juga udah kita bahas tentang jenis-jenis software. Nah, jenis-jenisnya itu ada sistem software gitu ya, salah satunya. Sistem software itu adalah sebuah software yang saling berkaitan. Jadi beberapa software dengan fungsi masing-masing, tapi dia bekerja dengan satu tujuan tertentu, yaitu mensupport kinerja sebuah software yang lebih besar gitu ya. Nah, contohnya kemarin kan itu ada compiler, terus juga editor segala macam. Nah, terus kemudian juga ada real time gitu, di bawahnya ada contoh software yang lain itu adalah real time software. Nah, real time software ini adalah software yang diinput terus diolah kemudian menghasilkan data pada saat itu juga gitu ya, dengan kecepatan sekian milisecond gitu, ataupun nggak sampai 1 detik, ataupun ya beberapa detik itu udah bisa memunculkan data yang diproses gitu ataupun yang diolah. Nah, kemudian juga contoh software yang lain ada engineering dan juga scientific software. Itu adalah software yang digunakan untuk pembelajaran gitu ya, software yang biasa digunakan untuk pembelajaran. Nah, misalkan pembelajaran simulasi gitu ataupun desain-desain desain-desain dari contoh-contoh hardware gitu ya, ataupun contoh-contoh mesin, misalkan itu dipakai oleh engineering dan juga scientific software. Nah, terus kemudian ada yang namanya juga bisnis software. Nah, bisnis software ini ya software-software yang terkait dengan bisnis gitu, atau software-software yang digunakan dalam proses bisnis ataupun dalam melakukan sebuah bisnis. Nah, jenisnya itu juga banyak ya. Ada yang namanya TPS ataupun Transaction Processing System, ada juga MIS, Management Information System, DSS, Decision Super System, IS, Expert System. Kemudian ada juga CCS, Communication Collaboration System. Ada juga OAS ataupun Office Automation System gitu ya. Ya, jadi intinya semua digunakan untuk mensupport proses sebuah bisnis. Nah, terus kemudian ini contoh-contoh dari sebuah bisnis ya, bisnis software. Jadi misalkan di dalam sebuah perusahaan memakai sebuah bisnis software. Nah, bisnis software itu biasanya ruang lingkupnya itu besar gitu skupnya. Nah, yang terkenal itu namanya adalah ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, biasanya di dalam software ini itu ada beberapa software lagi ataupun ya fitur-fitur bagian dari software tersebut. Misalkan ada bagian yang digunakan oleh bagian finance, ada juga yang digunakan bagian human resource,
marketing and sales, atau operation system. Nah, itu semua saling terintegrasi ataupun saling terhubung. Walaupun mereka beda-beda apa istilahnya, privilege ya, atau beda-beda divisi atau beda bagian, tapi mereka saling terhubung datanya. Karena nanti seluruh proses ini itu nanti akan digunakan oleh pihak manajerial ataupun oleh DSS gitu ya, Decision Support System, untuk mengambil keputusan atau untuk merekomendasikan sebuah keputusan dari hasil data-data transaksi atau data-data perusahaan yang sudah di-input atau diolah. Nah, terus kemudian software ini nanti ada juga fitur untuk user dari eksternal perusahaan. Nah, contohnya misalkan ada customer, itu dia bisa mengakses software perusahaan tersebut dengan fitur misalkan CRM, Customer Relationship Management. Nah, di situ dia bisa terhubung, bisa berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Biasanya itu kalau informasi untuk customer gitu ya, misalkan ada barang baru ataupun ada diskon ataupun ada bonus segala macam, atau juga modelnya seperti online shop gitu ya, jadi menjual produk-produk. Nah, itu bisa diakses sama si customer juga bisa menjadi member dan seterusnya. Nah, terus kemudian di pihak di sisi yang lain itu ada juga yang namanya SCM atau Supply Chain Management. Nah, ini juga jenis software yang bagian dari software perusahaan. Biasanya ini diakses oleh supplier ataupun distributor dari perusahaan tersebut, biar manajemen bahan produknya itu selalu ada gitu, selalu stok gitu dengan baik. Nah, ini tadi contoh dari sebuah software perusahaan dan juga definisi serta contoh-contoh software yang lain. Nah, ini adalah tujuan akhir gitu ya, yaitu membangun sebuah software dengan kaidah yang sudah terstandarisasi ataupun yang sudah ditentukan. Itu kan tujuan dari sebuah software engineering ya. Nah, terus kemudian kembali lagi ke frameworknya atau ke bagannya. Tadi kita udah bahas yang tengah ini, yaitu produknya. Nah, terus selanjutnya kita ke bagian yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada yang namanya stakeholder. Apa itu stakeholder? Jadi stakeholder itu adalah kumpulan ataupun gabungan orang-orang yang mempunyai tugas atau yang mempunyai wewenang dalam pembangunan sebuah software. Gitu. Jadi ketika mau membangun sebuah software, ya tentu nggak bisa satu orang gitu ya. Pasti ada ada orang yang membutuhkan software tersebut, juga ada yang mengerjakan gitu, paling sedikit seperti itu. Ataupun ada bagian dari tim-tim yang lain, sehingga timnya misalkan besar. Nah, itu orang-orang yang mempunyai wewenang atau mempunyai kepentingan di dalam pembuatan software tersebut, itu disebut juga dengan stakeholder, atau kata lainnya adalah the players gitu ya. Nah, stakeholder tadi itu yang punya wewenang. Nah, terus di bagian-bagian dari stakeholder itu jenisnya macam-macam. Ada yang namanya yang pertama itu adalah information worker. Information worker ini adalah para pekerja yang pekerjaannya itu melibatkan pengumpulan data, terus kemudian pengolahan, pendistribusian, dan juga penggunaan informasi sebuah perusahaan. Ini kita ambil contohnya misalkan ini skopnya adalah bisnis software ya. Ini software yang akan digunakan atau dipakai untuk proses bisnis atau untuk sebuah perusahaan. Nah, ini information worker ini adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut, karena dia yang akan menginput data perusahaan, mengelola data perusahaan. Nah, pokoknya dia karyawan dari perusahaan tersebut gitu ya, karena dia mengelola informasi atau data perusahaan tersebut. Nah, terus kemudian dari kelompok information worker ada bagian knowledge worker. Nah, knowledge worker ini bagian dari information worker, tapi dia yang punya knowledge itu ilmu pengetahuan ataupun bagian informasi yang lebih penting gitu ya. Kalau dari susunan tingkatan informasinya kan pertama dari sebuah data digabung menjadi sebuah informasi. Nah, gabungan dari informasi-informasi yang mempunyai nilai itu akan menjadi sebuah knowledge. Nah, seperti itu. Jadi ada bagian pengelola informasi. Nah, terus kemudian di bagian tersebut ada bagian yang mengelola knowledge, atau ibaratnya
inti perusahaan, data inti perusahaan gitu ya, data dapurnya dari perusahaan. Itu dinamakan dengan knowledge worker. Nah, itu kelompok orang yang di dalam perusahaan mengelola data tersebut. Nah, terus kemudian ada yang namanya system owner atau software owner. Nah, dari artinya kita bisa melihat kalau software owner ini pemilik software. Nah, bisa jadi software owner ini sebagai pimpinan dari perusahaan. Itu karena software owner ini adalah bisa jadi seorang eksekutif gitu ataupun kumpulan orang kayak advokasi yang akan memberikan sponsorship gitu, akan mendanai proyek pembangunan software ini. Jadi ibaratnya dia yang akan memberikan ataupun mendanai pembangunan software ini. Jadi dikatakan dia adalah pemilik dari software gitu atau pemilik dari sistem. Nah, dinamakan system owner ataupun software owner. Nah, terus kemudian ada juga istilahnya user. Nah, user ini adalah si pemakai atau pengguna dari software. Ya, user itu adalah pengguna dari software atau yang akan menggunakan software atau customer-nya yang akan menggunakan ataupun yang menginput, mengatur, mengelola dari software yang akan dibuat. Nah, biasanya kalau user itu ya tergantung dari jenis software yang mau dibangun. Misalkan softwarenya ini digunakan untuk bagian admin, ya tentunya para penggunanya adalah admin, operator gitu ya, ataupun yang software ini dibangun untuk bagian manajerial, ya tentunya untuk para supervisor, untuk manajer dan seterusnya gitu ya, tergantung dari software yang akan dibangun ini ruang lingkupnya itu untuk siapa. Nah, itu dari segi bisnis atau dari segi pemilik perusahaan ya, dari segi bisnis perusahaannya lah. Nah, terus kemudian dari segi teknisnya ada yang namanya desainer. Nah, desainer ini biasanya dia adalah seorang spesialisasi gitu ya, spesialisasi teknis yang menerjemahkan kebutuhan dari persyaratan bisnis ataupun spesifikasi software tapi dalam bentuk bisnis gitu ya. Karena kan biasanya nanti dari perusahaan mau bikin software. Nah, softwarenya itu dia memberikan spesifikasi harus bisa fitur ini segala macam, tapi nggak secara teknis gitu ya, karena biasanya orang bisnis tidak mengerti tentang teknis pembuatan software gitu, makanya ada pihak lain ataupun ada bagian lain yang diberi tugas untuk itu. Yang contohnya pihak-pihak teknis itu adalah yang pertama adalah desainer. Nah, desainer ini dia yang akan menerjemahkan dari kebutuhan user ataupun dari owner. Nah, kemudian dia terjemahkan ke dalam bentuk desain. Baik itu desain tampilan, desain alur, desain database, itu kemudian dibentuk sama dia. Sebelum nanti desain tersebut diberikan ke developer ataupun ke programmer. Dia harus membuat desain sesuai dengan standar. Itu yang nggak boleh asal gambar, tapi gambarnya itu ya gambar baku sesuai dengan standar. Nah, terus kemudian diberikan nantinya ke pihak developer ataupun ke pihak programmer. Nah, programmer akan membangun software tersebut berdasarkan desain yang sudah diberikan. Nah, terus kemudian ada juga istilahnya namanya vendor ataupun ESP. ESP itu External Service Provider. Atau yang lebih umum dikatakan sebuah vendor ya. Nah, vendor ini adalah sebuah tim di luar dari perusahaan, pihak luar gitu, pihak eksternal. Jadi kalau misalkan ada sebuah perusahaan ingin membuat software, tapi dia nggak punya sumber daya gitu ya, nggak punya tim yang bisa mengembangkan atau membuat software, maka dia bisa meng-hire atau menyewa vendor atau pihak luar. Ya, vendor-vendor seperti software house gitu ya, untuk membangun software untuk dia. Ibaratnya kayak tim teknisnya tadi. Seperti itu. Tapi kalau dia punya tim IT-nya sendiri, nah itu dia bisa bangun menggunakan timnya tersebut. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah analis. Nah, analis ini adalah seorang
spesialis gitu ya, spesialis khusus. Nah, dia yang akan mempelajari bagaimana bentuk masalah atau bentuk kebutuhan dari bisnisnya gitu. Jadi ya dia akan menentukan seperti apa spesifikasi softwarenya secara detail dan juga bagaimana dia menjelaskan ke pihak teknis terkait tentang software yang akan dibangun tersebut. Nah, biasanya programmer ini, analis ini kategorinya ada 2 jenis gitu ya. Ada yang lebih ke arah teknis. Nah, biasanya dia dulunya adalah seorang programmer. Nah, bisa juga merangkap sebagai analis. Jadi bisa dikatakan analis programmer atau programmer analis gitu. Atau dia di bagian bisnis analis atau yang akan mengelola, menganalisa dari segi bisnisnya. Tapi biasanya kalau dalam sebuah project yang bisnis analis itu lebih ke arah project manager. Sedangkan kalau analis programmer analis, nah ini yang sebagai analis dari software ataupun sistem informasi. Itu ya kata lainnya. Nah, di sini kita fokuskan pembahasan kita ke analis. Nah, di sini kita bisa lihat peran analis dalam pembangunan sebuah software. Nah, jadi di sini peran analis cukup vital ya. Jadi dia bisa dikatakan juga sebagai hampir pemeran utama karena dia yang akan menerjemahkan seluruh kebutuhan. Itu mulai dari pemegang saham perusahaan misalkan, terus juga dengan vendor informasi vendor IT gitu. Kalau misalkan perusahaannya make jasa ESP tadi ya, jasa pihak luar. Terus dia juga yang akan menerjemahkan kebutuhannya ke programmer aplikasi, ke bagian networking juga kalau dibutuhkan, ke bagian interface design, ke konsultan, ke database administrator, ke owner juga tentunya, dan ke para user. Jadi analis ini yang akan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhannya tersebut. Gitu ya, karena dalam pembangunan software ini ya tentunya kan ada hal bisnis kemudian berhubungan dengan hal teknis pembangunan software gitu ataupun IT-nya. Nah, ini bahasanya itu bisa jadi tidak sejenis gitu atau tidak seirama gitu ya. Jadi yang satu membahas tentang bisnis, yang satu lagi membahas tentang teknis. Nah, perlu ada penjembatan antara komunikasi tersebut gitu ya. Karena bisa jadi kalau dari dari bisnis gitu ataupun owner atau user, dia kebutuhannya ya taunya membuat software atau membuat web misalkan. Nah, terus kalau langsung dibicarakan ke pihak programmer, nah ya bisa jadi beda web yang dimaksud dengan owner ataupun user dengan web yang di-develop sama programmer. Nah, itu perlu ada penjembatan supaya tercapai kebutuhan yang sesuai dengan permasalahannya. Nah, ini jadi peran seorang sistem analis sebagai fasilitator. Maka dari itu sistem analis ini harus punya skill atau kemampuan tertentu. Nah, contohnya misalkan skillnya adalah dia mempunyai pengetahuan tentang teknologi informasi tentunya ya. Dia harus tahu perkembangan teknologi yang saat ini. Terus kemudian dia juga harus paling tidak punya pengalaman terkait tentang pemrograman komputer ataupun ya dia ahli di dalam pemrograman. Atau ya paling enggak dia tahu gitu ya tentang konsep pemrograman atau membuat program itu seperti apa dia tahu. Kemudian dia juga punya pengetahuan tentang bisnis secara umum gitu ya. Dia tahu perkembangan bisnis sekarang seperti apa gitu. Nah, itu dia juga harus ngerti. Terus dia juga punya keterampilan dalam memecahkan permasalahan, win-win solution. Terus dia juga tentunya punya kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Karena dia nanti ya berhubungan dengan orang yang berbeda-beda kepribadian gitu ya, berbeda-beda interpersonal. Dan dia juga harus punya kemampuan membangun hubungan antar personal tersebut. Terus tentunya dia juga harus punya sikap mudah beradaptasi dan juga fleksibel. Itu karena dia bertemu dengan orang yang beda-beda tadi. Nah, tentunya dia juga harus punya karakter dan juga etika serta adab gitu ya dalam melakukan pekerjaannya. Oke, terus kemudian kita lihat juga peran analis di dalam sebuah perusahaan. Nah, ini peran analis software di dalam sebuah perusahaan.
Jadi kalau di dalam sebuah divisi gitu ya, misalkan ini divisi IT-nya, nah tentu analis itu akan banyak dibutuhkan atau banyak diperlukan karena dia akan menerjemahkan kebutuhan dari setiap divisi. Nah, sedangkan di divisi-divisi yang lain, bagian finance, human resource operation, dan juga risk and development (R&D), nah peran analis juga ternyata dibutuhkan di setiap divisi tersebut karena ya ilmu pengetahuan dari setiap divisi untuk diterjemahkan ke dalam bentuk komputerisasi ataupun ke dalam bentuk aplikasi ya butuh seorang yang mengerti gitu ya antara segi teknis dan juga segi bisnis gitu. Jadi biar tahu apa namanya ketika ada kebutuhan fitur baru misalkan, nah ini bisa nggak langsung dibuat atau bisa nggak ini dimasukkan ke dalam software ataupun sistem perusahaan yang sedang digunakan gitu. Jadi peran analis di dalam sebuah perusahaan itu sebenarnya banyak gitu ya. Bahkan sekarang di setiap divisi misalkan orang finance atau human resource ataupun ya setiap apa namanya divisi-divisi walaupun dia bukan orang IT maka dicoba gitu untuk orang-orang yang mengerti tentang hal divisi masing-masing untuk memahami tentang pemrograman seperti itu. Nah terus kemudian ini tadi bagian dari the players, dari stakeholder ini ya yang tadi dijelaskan. Nah terus kemudian kita ke sebelah sini yaitu ke arah proses, the process. Nah the process ini adalah cara ataupun aturan yang digunakan dalam membangun sebuah software. Nah biasanya secara standarisasi itu menggunakan metode atau menggunakan metodologi atau menggunakan ya tadi aturan-aturan, tahapan-tahapan. Nah, supaya apa? Supaya mengurangi tingkat resiko kegagalan, supaya tidak ada pemborosan gitu, supaya perhitungannya itu tepat waktu, perhitungannya itu sesuai efektif dan juga efisien. Gitu. Bisa nggak bikin software tanpa menggunakan metode? Bisa. Lompat-lompat gitu ya misalkan sekarang dicatat semua kebutuhannya apa fitur-fiturnya, terus kemudian langsung di-coding, dibikin. Nah, terus akhirnya kebetulan jadi, terus bisa dipakai. Nah, itu bisa. Nah, tapi kalau misalkan ternyata di tengah-tengah ada kesalahan gitu, oh ternyata ini bukan kayak gini nih fiturnya, tidak seperti ini. Nah, akhirnya begitu dia lihat, wah ini ngerubah lagi dari struktur codingnya, bisa jadi dia mengulang lagi pekerjaannya dari awal itu. Nah jadi resiko kegagalannya tinggi, terus juga ya pasti boros biaya, boros waktu, boros tenaga gitu ya kalau nggak pakai metode. Tapi dengan menggunakan metode pengembangan sistem maka semuanya teratur, semuanya tertata gitu ya sesuai dengan tahapannya. Nah di sini ada contoh yang paling sederhana yaitu SDLC atau Software Development Cycle. Nah di sini tahapannya adalah pertama planning, kemudian analysis, design, implementation, testing, integration, dan juga maintenance. Nah ini metode SDLC ini metode yang paling klasik gitu ya, yang paling lama diterapkan ataupun yang paling awal-awal ada yaitu metode SDLC. Nah, kemudian dari SDLC ini dikembangkan menjadi metode-metode yang lain. Nah, penggunaan metode ini tergantung dari jenisnya project gitu atau jenisnya kebutuhan. Nah, kalau misalkan projectnya waktunya panjang, terus kemudian sumber dayanya banyak. Nah, itu bisa pakai metode ini misalkan, ataupun misalkan kondisinya juga beda, maka pakai metode yang lain gitu. Jadi tergantung dari kondisi project yang akan dijalankan. Nah ini nanti akan kita bahas sendiri ya gitu, ada chapternya. Nah bisa juga nanti ini dibagi-bagi per kelompok gitu. Jadi nanti satu kelompok akan membahas setiap metodenya ini. Nah terus kemudian kita ke sini, ke teknologi driver. Teknologi driver ini adalah arahan bisnis istilahnya. Jadi ketika mau membangun sebuah software, nah tentu harus diperhatikan juga teknologi sekarang yang sedang booming gitu atau teknologi sekarang yang sedang marak digunakan. Nah, software yang dibangun harus bisa mengakomodir teknologi tersebut. Karena kalau misalkan dia tidak mengikuti perkembangan teknologi ya bisa jadi nanti softwarenya ini ketinggalan zaman, nggak bisa di-upgrade,
gitu ya, tidak sesuai dengan standar, maka harus menggunakan pendekatan arahan teknologi yang ada sekarang. Contohnya misalkan yang pertama adalah jaringan internet, gitu ya. Sekarang kan sudah marak di mana-mana berbasis internet, maka software yang dibangun juga harus menggunakan berbasis internet atau web based, jangan menggunakan model desktop gitu misalkan ya. Nah itu harus menggunakan ya scripting language, ya teknologi bagaimana untuk terhubung dengan internet ataupun ya berbasis web. Nah terus kemudian juga sekarang lagi booming yaitu masalah aplikasi mobile dan juga teknologi wireless. Nah diharapkan tentu juga software yang dibangun ya harus juga bisa diinstal di mobile atau ada aplikasi versi mobilenya, versi Android-nya ataupun versi Mac-nya. Nah itu juga harus bisa seperti itu. Nah terus juga teknologi based on object. Nah sekarang kan model pemrograman itu sudah menggunakan pemrograman berbasis objek, lebih mudah dan juga lebih simpel. Nah makanya software yang dibangun juga harus bisa mengakomodir teknologi tersebut. Terus juga ada kolaboratif teknologi, artinya teknologi yang berkolaborasi sudah bisa diterapkan. Jadi artinya penggunaan teknologinya ini bisa digunakan oleh teknologi yang lain. Jadi bisa dikembangkan gitu ya. Tidak terpaku oleh satu programmer, tapi bisa dikembangkan oleh programmer yang lain. Atau bisa digabung, misalkan menggunakan teknologi web service gitu. Nah itu harus bisa diakomodir software yang mau dibangun tersebut. Nah terus kemudian aplikasi perusahaannya. Ini contohnya misalkan sebuah aplikasi ataupun sebuah software perusahaan. Maka harus mengikuti standarisasi software perusahaan yang sudah pernah ada. Jadi misalkan ada ERP. Nah ini mau membangun sebuah software perusahaan. Nah standarisasinya ya harus mengikuti model software perusahaan yang sudah pernah ada gitu untuk mempermudah fitur-fitur yang akan dikembangkan ataupun yang akan dibuat. Ya, jadi software yang mau dibangun harus mengikuti arahan teknologi. Nah, terus selanjutnya yang di atas ini ada yang namanya business driver gitu ya, ataupun arahan bisnis. Nah, di sini hampir mirip dengan teknologi, tapi kalau business driver ya berarti dia harus mengikuti arahan bisnis. Dia harus bisa mengakomodir bentuk bisnis sekarang yang sedang booming itu seperti apa atau yang sedang marak seperti apa gitu ya, supaya softwarenya ini ya bisa memberikan solusi atas permasalahan bisnis yang ada sekarang. Contohnya misalkan isu yang lagi marak adalah globalisasi perekonomian. Jadi semua orang itu sudah dari berbagai negara itu udah bebas menjual produknya langsung gitu ya ke dalam negara-negara tersebut, atau namanya globalisasi perekonomian. Nah, maka dari situ software yang dibangun juga harus bisa mengakomodir fitur itu. Misalkan fitur penggunaan mata uang asing, fitur bahasanya, fitur tata tradisionalnya dan segala macam itu udah harus ada di dalam software yang mau dibangun. Terus kemudian sekarang semuanya sudah menggunakan serba elektronik, ya, sudah menggunakan teknologi e-commerce, e-business. Nah, software yang dibangun juga harus sudah mengakomodir kebutuhan tersebut, sudah serba elektronik. Nah, terus karena sudah semakin canggih, maka security dan juga privasinya juga harus ditingkatkan. Harus ada pembagian akses, harus ada log user yang menggunakan, harus terdeteksi gitu ya, user yang login, kemudian melakukan aktivitas apa segala macam. Nah, itu tingkat security dan privasinya juga ditingkatkan tentunya. Nah, terus kemudian kolaborasi dan juga kemitraan, artinya software yang mau dibangun juga harus bisa berkolaborasi dengan mitra. Tadi ya, jadi partner-partner perusahaan, nah itu juga sudah terdata atau ya sudah otomatis bisa mengakses software perusahaan tersebut atau diberikan fitur sendiri gitu ya untuk mempermudah ya perusahaan ini dalam melakukan bisnis transaksinya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah total quality management. Nah, di sini artinya softwarenya sudah bisa menilai ataupun mengukur kualitas dari perusahaan tersebut secara otomatis.
Ya biasanya dengan menginput gitu ya, user menginput datanya masing-masing, user menggunakan software. Nah, dari situ dia udah bisa ketahuan gitu. Wah, ini divisi finance-nya misalkan rajin ataupun bagian HRD-nya seperti apa gitu. Ada penilaian-penilaian otomatis. Nah, itu bagian dari business driver atau arahan bisnis. Nah, jadi kira-kira pembahasan materi kita hari ini seperti itu. Jadi kalau saya review sedikit, ini adalah kerangka kerja dari pengembangan sebuah software. Pertama yang di tengah ini adalah softwarenya, yaitu dari produk atau produknya, ya di mana software ini adalah tujuan akhir dalam pembangunan sebuah development software. Nah, terus kemudian di sebelah kiri ada stakeholder. Stakeholder itu adalah orang-orang yang mempunyai wewenang atau peran dalam pembangunan software tersebut. Nah, tadi jenisnya ada macam-macam. Nah, terus kemudian di sebelah kanan itu ada proses. Proses ini adalah bagaimana cara membuat softwarenya tersebut. Biasanya penggunaan idealnya itu menggunakan pendekatan metodologi atau menggunakan sebuah metode. Nah, terus kemudian di atas dan di bawah itu ada arahan teknologi dan juga arahan bisnis, itu bagaimana teknologi yang digunakan oleh software yang akan dibangun harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, begitu juga dengan proses bisnisnya. Nah, itu bisnisnya juga harus mengikuti perkembangan bisnis yang sedang marak saat ini. Baik, mungkin materinya hari ini sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan.